Salam petani vanili Indonesia, nama saya Daniel dan channel ini adalah untuk membantu petani vanili meningkatkan praktek pertanian yang baik untuk minimalkan terjadinya penyakit di perkebunan vanili dan meningkatkan hasil dan umur panjang tanaman vanili. Di video hari ini saya mengunjungi salah satu perkebunan vanili di Bali yang dimiliki oleh Bapak Kemang. Beliau menanam vanili 1,5 tahun yang lalu di lahan di samping rumahnya. Semoga pendapat yang saya berikan pada beliau juga bisa bermanfaat Anda. Jadi satu hal yang saya sampaikan ke Bapak Kemang membuang daun-daun basah dengan juga batang pisang yang basah langsung di perkebunan vanili. Penting diingat jangan gunakan bahan hijau atau yang belum dikomposkan sebagai mulsa untuk menghindari pembusukan batang vanili. Saat pemangkasan pohon pelindung, saya sarankan menaruh daun-daun hijau di luar mulsa, lalu saat pemutaran sulur berikutnya, mulsanya sudah tersedia dan tinggal ditambahkan di atas mulsa yang lama. Bapak Kemang juga menggunakan cukup banyak sabut kelapa, hanya Bapak Kemang menanam bibit vanili langsung dalam tanah, lalu menutupi batang vanili dengan mulsa. Jadi banyak tanaman vanili sudah mulai menguning dan juga banyak yang sudah busuk. Saya sering melihat tanaman vanili yang ditutupi dengan mulsa, namun tanaman vanili masih tetap menyentuh tanah. Tanaman vanili membutuhkan mulsa di bawah dan di atas sehingga batangnya tidak langsung menyentuh tanah dan membusuk. Tentu saja sesudah Anda menonton video saya yang lain, Anda sudah tahu bahwa batang tanaman vanili tidak boleh ditutupi tanah. Semoga Anda sudah praktikkan hal ini dalam kebun Anda. Saat ini kita di musim hujan, jadi tanaman vanili membutuhkan 70-80% sinar matahari per hari. Oleh karena itu, saya sarankan ke Bapak Kemang untuk memangkas pohon penyangga tapi secara bergilir sehingga memberikan waktu untuk pohon penyangga tumbuh cabang-cabang baru dan tidak langsung semua kena sinar matahari. Pemangkasan dilakukan sepanjang tahun secara bergilir dan setiap kali naungan tumbuh di atas 50%. Lebih baik dipangkas saat masih muda dan mudah ditangani. Bapak Kemang juga menggunakan sabut kelapa yang sudah kering, jadi ini juga sangat-sangat bagus untuk tanaman vanili. Jika sabut kelapa tidak tersedia di daerah Anda, saya sarankan menggunakan lapukan-lapukan kayu, kulit buah kakao atau bahan-bahan organik yang lain yang telah dikomposkan. Pak Kemang juga mencoba dengan tajar mati dan beliau juga bilang bahwa tidak bagus, lalu juga biaya terlalu mahal, jadi beliau lebih memilih tajar hidup. Menurut saya lebih baik Anda memilih tajar hidup daripada tajar mati, karena dengan pohon hidup Anda tidak membutuhkan jaring peneduh tambahan. Kemudian pohon hidup seperti gamal adalah sumber nitrogen yang tinggi dan Anda juga akan menghemat sangat banyak biaya yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Bapak Kemang juga menanam tanaman vanili berdekatan sekitar 50 cm sampai 1 meter. Memang vanili dan tanaman lain membutuhkan sirkulasi udara yang baik. Untuk menjaga kebutuhan itu, penting kita selalu menanam tanaman vanili dengan jarak yang cukup. 100 tanaman yang ditanam dengan jarak yang cukup dan dirawat dengan baik akan menghasilkan lebih banyak buah vanili dan hidup 4-6 kali lebih lama daripada 500 tanaman yang ditanam dengan jarak yang sangat dekat tanpa perawatan yang sesuai. Jika video ini bermanfaat Anda, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di kebun Anda atau di video selanjutnya.